Bayangin, kalian lagi tidur lelap di dalam mobil di pinggir jalan yang sunyi. Nunggu pagi buat lanjut kerja. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, dor! Suara tembakan mecah keheningan malam itu. Ian James Lam, seorang pekerja biasa, tewas seketika. Dia nggak kenal siapa pelakunya, dan pelakunya pun nggak kenal dia. Ini bukan perampokan biasa, guys. Ini adalah thrill killing, pembunuhan yang dilakukan cuma demi sensasi. Dan ini baru awal dari teror paling brutal dalam sejarah kriminal Australia yang bakal bikin kalian merinding. Kenalin dua sosok di balik mimpi buruk ini, Alan Baker dan Kevin Gary Crump. Mereka bukan orang baru di dunia kriminal. Keduanya adalah residivis yang udah bolak-balik masuk penjara sejak remaja. Ironisnya, mereka berdua malah ketemu dan cocok di dalam penjara. Bukannya tobat, mereka malah ngerencanain aksi gila pas bebas. Setelah nembak Ian Lam secara acak, target mereka selanjutnya jauh lebih terencana. Seorang ibu rumah tangga bernama Virginia Morse. Virginia adalah ibu dari 3 anak yang tinggal di sebuah peternakan tenang di New South Wales. Baker ternyata pernah kerja di sana. Dia tahu persis kapan suami Virginia pergi dan kapan dia sendirian di rumah. Tanggal 7 November 1973, saat rumah itu sepi, mereka bergerak. Virginia diculik tepat di depan rumahnya sendiri. Mulai dari situ, perjalanan neraka buat Virginia pun dimulai. Dia dibawa paksa melintasi perbatasan negara bagian. Selama perjalanan, Virginia yang ketakutan terus memohon buat dilepasin demi anak-anaknya. Tapi hati kedua monster ini udah mati. Mereka berhenti di tengah hutan. Di sana, mereka ngelakuin tindakan yang sangat keji dan gak manusiawi secara bergantian. Teror itu gak berhenti. Virginia dibawa lagi lebih jauh ke wilayah Queensland, sejauh 350 km dari rumahnya. Di tepi sungai Wear, eksekusi pun dilakukan. Tanpa ampun, mereka mengakhiri hidup Virginia dengan cara yang sangat dingin. Dunia nggak tahu apa yang terjadi, sampai akhirnya sebuah pengejaran maut pecah beberapa hari kemudian. Baker dan Crump mencoba kabur pas polisi nemuin mobil curian mereka. Mereka bahkan gak segan nembakin polisi. Seorang polisi terluka parah di bagian wajah. Tapi polisi gak menyerah. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. 3 jam kemudian, mereka ditemuin lagi sembunyi di sebuah sungai. Kali ini, mereka gak bisa lari lagi. Di ruang interogasi, kebenaran mulai terungkap. Kevin Crump mencoba buat cuci tangan dan nyalahin Baker. Dia ngaku kalau dia dipaksa Baker buat narik pelatuk. Katanya, dia bilang bakal bunuh saya kalau saya nggak nurut. Tapi polisi nggak percaya gitu aja. Apalagi ada plot twist hukum yang bikin kasus ini makin rumit. Karena Virginia dibunuh di Queensland tapi ditangkap di New South Wales, ada celah hukum soal yurisdiksi. Pemerintah nggak mau ribet ekstradisi. Jadi mereka dijerat dengan semua pasal yang tersedia, mulai dari konspirasi sampai penyerangan polisi. Pas persidangan, detail penyiksaannya sangat mengerikan, sampai-sampai hakim mutusin buat nggak ngebuka semuanya ke publik. Hakim Robert Taylor sangat muak. Dia ngeluarin kata-kata yang bakal diingat selamanya dalam sejarah hukum. Dia bilang, kalian bukan manusia. Kalian lebih tepat disebut binatang yang cabul. Vonisnya, seumur hidup. Dan Hakim Taylor nambahin catatan khusus, never to be released. Jangan pernah dilepaskan. Puluhan tahun berlalu, Crump sempat coba gugat hukum ini, biar bisa bebas bersyarat. Tapi publik marah besar. Sampai akhirnya muncul undang-undang khusus bernama Baker and Crump Law, buat mastiin mereka tetap di dalam. November 2023 kemarin, Kevin Crump akhirnya tewas di selnya pada usia 74 tahun, setelah 50 tahun mendekam di penjara. Dia jadi salah satu narapidana terlama yang gak pernah ngerasain udara bebas sampai nafas terakhirnya. Tragedi Virginia Morse ngubah hukum selamanya. Pesannya jelas, kejahatan tanpa belas kasihan gak pantas dapat ampunan. Gimana menurut kalian?